Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Margareta Valencia Bagariang. Di sini saya akan kembali mempresentasikan tentang penentuan harga pelayanan publik. Langsung saja, pelayanan publik yang dapat dijual itu ada penarikan tarif. Pemerintah membenarkan penarikan tarif secara langsung dan tidak langsung melalui perusahaan pemerintah. Contoh pelayanan publik dengan tarif ada penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi, pendidikan, dan sebagainya. Ada tarif pelayanan publik. Yang pertama, adanya barang privat dan barang publik, efisiensi ekonomi, prinsip keuntungan. Adanya barang privat dan barang publik, terdapat beberapa jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama ada barang privat, barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individu oleh yang membelinya. Ada barang publik, barang kebutuhan masyarakat yang dimanfaatkan dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Ada campuran antara barang privat dan barang publik, yaitu terdiri atas beberapa barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat walaupun dikonsumsi individual. Ini merupakan barang privat dan barang publik. Ada batasan sulit ditentukannya. Barang privat seperti transportasi dan perumahan dikatakan sebagai kebutuhan dasar, namun aksesnya terbatas dan bertolak belakang dengan mekanisme distribusi pelayanan publik. Ada keterlibatan elemen. Terdapat barang dan jasa yang merupakan barang atau jasa publik, tetapi dalam penggunaannya tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. Kecenderungan tarif atas pajak. Terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya. Ini merupakan yang pertama ada angka penyediaan barang. Barang privat disediakan pihak swasta dan barang publik secara kolektif oleh pemerintah melalui pajak. Tidak menutup kemungkinan pemerintah menyerahkan penyediaan barang publik kepada sektor swasta melalui regulasi subsidi atau sistem kontrak. Manfaat perseorangan. Manfaat yang dapat dirasakan secara perseorangan adalah listrik, telepon, dan air bersih. Perolehan barang perseorangan. Barang-barang tersebut masyarakat biasanya dibebani dengan tarif untuk penyediaan kebutuhan tersebut. Manfaat secara umum. Pendanaan untuk hal-hal tersebut lebih tepat didanai lewat pajak. Hal penting dalam penyediaan pelayanan publik ada yang pertama, yaitu identifikasi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Siapa lebih berkompeten untuk menyediakan kebutuhan publik tersebut? Dapatkah penyedia pelayanan publik tertentu diserahkan kepada sektor swasta dan sektor ketiga? Pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun dapat ditangani oleh swasta? Ini merupakan peta konsep hubungan sektor publik, sektor swasta, dan sektor ketiga. Efisiensi ekonomi. Ada individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang ingin dikonsumsi. Mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui pendistribusian permintaan, pemberian intensif pada supplier, penyediaan sumber daya pada supplier. Penjelasan mengenai efisiensi ekonomi. Ketidaksempurnaan dilihat dari pemerintah yang menjadi supplier tetapi tidak boleh memaksimalkan keuntungan. Contohnya seperti penyediaan air, obat-obatan. Pemerintah lebih menetapkan harga bawah harga normal tanpa dipungut biaya. Masalah pemerintah seperti tidak seimbangnya distribusi pendapatan. Keadilan distribusi. Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan satu cara menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Akibatnya, setiap orang akan otomatis bersifat tidak boros dan efisiensi ekonomi dapat tercapai. Ada prinsip keuntungan. Pembebanan langsung kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap wajar bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Ada pembebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut. Pembebanan tarif pelayanan publik pada menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Charging for service berbeda dengan fee. Fee adalah biaya atas perjanjian atau lisensi yang diberikan pemerintah. Biaya atau
perizinan lisensi relatif kecil, biasanya berupa biaya administrasi dan pengawasan. Selanjutnya yaitu prinsip dan praktik pembebanan harga pelayanan publik. Yang pertama, kesesuaian biaya. Yang kedua, dalam praktik. Contohnya, yang pertama yaitu kesesuaian biaya. Prinsip dan praktik pembebanan sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Dalam praktik, pelayanan gratis sulit dijumpai karena menyebabkan intensif sedang sehingga kualitas pelayanan menurun. Contoh, pemberian pelayanan kesehatan gratis yang memiliki kualitas yang tergolong kurang memuaskan atau buruk. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Dalam praktiknya, praktik pelayanan publik tiap negara berbeda dilihat dari hal penyediaannya. Fungsi pembebanan membantu pemerintah dalam menentukan berapa besarnya anggaran yang dikeluarkan negara. Ragam penyedia barang terdiri atas penyedia barang publik, penyedia barang privat, dan untuk barang campuran. Masyarakat terbebani. Pembebanan dalam pelayanan publik memang membuat masyarakat merasa terbebani akan pembebanan tersebut. Salah persepsi pembebanan dimaksud untuk menambah pendapatan negara yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya itu penetapan harga pelayanan publik. Muncul pertanyaan, apabila pemerintah hendak membebankan pelayanan publik kepada konsumen, maka akan muncul pertanyaan, berapakah harga yang harus ditetapkan pemerintah untuk suatu pelayanan publik? Aturan yang biasa digunakan adalah bahwa beban atau charge dihitung sebesar total biayanya yang dihabiskan untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Kesulitan menghitung biaya total. Adanya menentukan biaya total secara tepat atau prinsip different cost for different purpose. Sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Biaya untuk melayani satu orang dengan orang berbeda-beda. Tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat. Perlunya pemberian subsidi untuk orang kurang mampu. Biaya apa saja yang diperhitungkan? Prinsip marginal cost pricing. Marginal cost pricing yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan atau cost of serving the marginal consumer. Harga tersebut adalah yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang paling efisien, karena pada tingkat harga tersebut akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik. Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana cost sama dengan harga. Marginal cost pricing, biaya diperhitungkan dalam penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing. Pertama ada biaya operasi variabel, semi-variable overhead cost, biaya penggantian atau aset modal, biaya penambahan atau aset modal. Hal yang harus diperhitungkan dalam penetapan harga pelayanan publik menggunakan marginal cost pricing. Yaitu ada marginal cost pricing tidak memperhitungkan pure historical capital cost, pure overhead cost yang tidak terkait sama sekali dengan penggunaan jasa. Sebaliknya, marginal cost untuk menyediakan rumah tidak sama dengan nol karena sejak ditempati kapasitas ruang sudah digunakan, sehingga marginal cost-nya sama dengan biaya untuk menyediakan rumah dengan pengganti dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya itu kompleksitas strategi harga pelayanan publik. Ini merupakan tabel kompleksitas strategi harga pelayanan publik. Yang keenam yaitu analisis tafsiran biaya pelayanan publik. Opportunity cost untuk staff, perlengkapan, dan lain-lain. Opportunity cost of capital. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society. Pooling ketika biaya berbeda antara setiap individu. Cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Gunakan marginal cost pricing atau tidak yang jelas, harus ada kebijakan yang jelas mengenai harga pelayanan yang mampu menunjukkan biaya secara akurat dan mampu mengidentifikasikan skala subsidi publik. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.